Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ketenangan. Setelah tentara aliansi mundur kembali ke aliansi Sky Mansion, seluruh Central Plains tidak diragukan lagi berubah menjadi keributan. 3 klan kuno yang hebat dan penguasa Central Plains, aliansi Sky Mansion. Tentara aliansi ini sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Setiap faksi akan berubah menjadi debu di bawah kekuatan pasukan ini. Kejutan ini, yang menyebabkan semua orang panik, tidak berlangsung lama sebelum berita perang habis-habisan antara pasukan aliansi dan klan Hun menyebar. Bagaimanapun, pertempuran besar antara pasukan aliansi dan klan Hun di Burial Mountain Range benar-benar terlalu mengguncang. Tidak mungkin perang besar semacam itu tidak menarik perhatian. Karenanya, saat pertempuran besar berakhir dan pasukan aliansi mundur, berita tentang pertempuran mulai menyebar ke setiap sudut Central Plains. Beberapa faksi yang memiliki konflik dengan aliansi Istana Langit diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar bahwa target pasukan aliansi adalah klan Hun. Namun, segera setelah itu, mereka bisa merasakan badai yang paling mengerikan dalam 1000 tahun akan segera menyapu Central Plains dengan indera tajam mereka. Badai ini akan menjadi sangat intens. Ini akan menjadi jauh lebih buruk daripada perang lainnya di masa lalu. Banyak faksi mulai merasa tidak nyaman menghadapi badai yang akan segera terjadi ini. Pertarungan antara keberadaan yang menakutkan kemungkinan besar akan menyebabkan kehancuran yang sangat mengerikan di Central Plains. Ini jelas merupakan bahaya yang tidak bisa dianggap remeh untuk faksi yang tinggal di Central Plains. Biarpun mereka disentuh sebentar oleh peperangan setingkat ini, sepertinya seluruh faksi mereka akan dihancurkan. Oleh karena itu, faksi-faksi itu, yang terletak di dekat aliansi Istana Langit, semuanya buru-buru meninggalkan tanah mereka setelah pasukan aliansi mendirikan kemah di aliansi Rumah Langit. Mereka takut akan mengalami serangan yang tidak disengaja saat perang dimulai, yang akan mengakibatkan nasib yang menyedihkan. Xiao Yan dan yang lainnya mengabaikan keributan di Central Plains ini. Saat ini, klan Hun mungkin telah melakukan berbagai kekejaman di Central Plains, tetapi jelas bahwa faksi-faksi tersebut tidak akan memulai perang dengan klan Hun hanya karena ini. Semua orang ingin tetap netral dalam menghadapi perang besar ini. Oleh karena itu, kelompok Xiao yang tidak berencana untuk menarik faksi-faksi ini ke perahu yang sama dengan mereka. Pasukan besar kembali ke alam bintang dan mulai sibuk sekali lagi. Namun, beruntung ada Yao Lao dan orang lain yang bertanggung jawab atas hal ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak perlu pusing memikirkan masalah ini. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak terlalu bagus dalam hal manajemen. Xiao Yan menghela nafas lega setelah kembali ke alam bintang. Bahkan dia merasa sedikit lelah setelah akhirnya bisa bersantai dari pertarungan yang begitu intens. Oleh karena itu, sementara Yao Lao dan yang lainnya sibuk menyelesaikan pasukan aliansi, dia telah memimpin Xiao Shan, Sun Er dan Cai Lin kembali ke gunung yang merupakan miliknya. Xiao Xiao dengan cepat muncul di depan kelompok Xiao Yan setelah mendengar tentang berita kembalinya Xiao Yan di gunung. Setelah itu, dia dengan cepat menerkam pelukan Xiao Yan dan menolak untuk turun. "Ayo, Xiao Xiao, sapa kakekmu." Xiao Xiao saat ini mulai tampak sedikit berair. Menambahkan tampilan menyihir alami yang diwarisi dari ibunya, dia sudah cantik meski masih muda. Orang bisa membayangkan bahwa dia akan menjadi kecantikan hebat lainnya, yang bisa membawa bencana ke negara-negara seperti ibunya ketika dia dewasa. Mata hitam besar Xiao Xiao berkedip setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia memandang Xiao Shan di samping Xiao Yan.
Meskipun lelaki tua ini tampak seperti orang asing, dia masih dengan patuh memanggil, "Kakek." Cucu yang baik." Mata Xiao Shan berhenti pada Xiao Xiao saat yang terakhir muncul. Wajah tuanya sebenarnya sedikit memerah karena kegembiraannya. Wajah tua yang keriput itu tersenyum cerah setelah mendengar Xiao Xiao dengan patuh menyapanya. Bahkan matanya menjadi sipit saat dia menjawab dengan tergesa-gesa sambil tertawa. Xiao Yan tak berdaya tersenyum setelah melihat wajah Xiao Shan bahkan lebih bersemangat dari saat mereka bertemu sebelumnya. Orang tua tampaknya sangat menyukai anak kecil. Bagaimanapun, dari cara mereka melihatnya, kelanjutan garis keturunan mereka adalah hal terpenting dalam sebuah klan. "Ayo, kakek akan memelukmu." Xiao Shan tersenyum mengulurkan tangannya dan dengan paksa memeluk Xiao Xiao dari pelukan Xiao Yan. Wajah tua yang menutupi janggutnya terus menyentuh wajah kecil Xiao Xiao, menyebabkan Xiao Xiao mengungkapkan ekspresi pahit, jenggot, sakit. Haha, Xiao Shan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Air mata bahkan mulai mengalir karena tawanya. Selama beberapa dekade di mana dia dipenjara oleh klan Hun, dia pada dasarnya jatuh dalam keputusasaan. Setelah menyaksikan kekuatan klan Hun, sangat sulit baginya untuk membayangkan melarikan diri dari tangan mereka. Kadang-kadang, dia bahkan berharap Xiao Yan tidak pergi dan menyelamatkannya. Ini karena terlalu berbahaya melakukannya. Namun, ketika kenyataan ditempatkan di depannya, Xiao Shan menjadi sadar bahwa meskipun dia selalu memiliki kepercayaan besar pada Xiao Yan, dia masih meremehkan kemampuan putranya ini. Kegembiraan keluarga semacam ini benar-benar hal terbaik di dunia untuk Xiao Shan yang pernah putus asa. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat setelah melihat penampilan Xiao Shan. Cai Lin dan Sun Er di sisinya tanpa sadar memiliki mata yang memerah. "Ayah, ayo kita pergi dan istirahat dulu. Secara kebetulan, saya bebas selama periode waktu ini. Saya akan membantu Anda menjaga kesehatan Anda." Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia berbalik ke arah Cai Lin dan berkata, "Kirim seseorang kembali ke Kekaisaran Jia Ma dan bawa saudara-saudaraku. Katakan pada mereka, ayah sedang menunggu mereka." Cai Lin mengangguk lembut sebelum berbalik dan pergi. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia melihat sosok cantik Cai Lin yang semakin jauh. Dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya, "Kakak laki-laki, saudara kedua, aku akhirnya melakukan apa yang aku janjikan pada kalian berdua." Hari-hari setelah pertempuran besar sangat damai. Tentara aliansi yang berkemah di Sky Mansion Alliance tidak sering bergerak. Namun, atmosfer ini adalah akibat badai yang akan segera terjadi. Sebaliknya, itu menjadi lebih padat. Semua orang sadar bahwa ini akan menjadi pertarungan yang menentukan antara dua pihak yang luar biasa. Pertempuran besar yang mengguncang di Burial Mountain Range telah mengakibatkan kedua belah pihak menderita beberapa kerugian. Karenanya, mereka sedikit diam selama periode waktu ini. Kedua belah pihak menggunakan waktu terbatas ini untuk segera memulihkan energi mereka dan bersiap untuk serangan habis-habisan. Sementara tentara sedang memulihkan diri, eselon atas tentara aliansi tidak punya waktu untuk melakukannya. Gu Yuan telah menemukan tempat untuk melakukan retret saat tentara telah tiba di paviliun bintang jatuh. Semua orang tahu bahwa dia secara pribadi memantau klan Hun. Dengan pemantauannya ke pihak lain, aktivitas apapun yang terjadi di alam Hun akan segera ditemukan olehnya. Namun, aktivitas semacam itu tidak muncul selama periode waktu ini. Seolah-olah klan Hun menjadi benar-benar tenang setelah mendapatkan batu giok kuno. Beberapa hari lagi berlalu dalam sekejap mata saat kebuntuan ini berlanjut. Setelah pasukan aliansi beristirahat,
mereka akhirnya memulai tindakan selanjutnya. Kali ini, target mereka adalah klan Hun. Individu yang kuat dari seluruh tempat dibagi secara teratur menjadi banyak kelompok yang terbang keluar dari alam bintang. Setelah itu, mereka memulai pencarian seperti karpet dari Sky Mansion Alliance dalam upaya untuk mencari aula cabang Hall of Soul. Dalam menghadapi pencarian yang sangat rinci ini, aula cabang Hall of Soul semuanya terbuka satu demi satu. Namun, setelah pasukan aliansi menyerbu ke aula cabang ini, mereka menemukan bahwa di dalam aula itu benar-benar kosong. Hanya sangat sedikit aula cabang yang masih memiliki beberapa ahli dari aula jiwa yang menjaganya. Namun, perlindungan semacam ini tidak dapat menimbulkan halangan apapun terhadap pasukan aliansi. Di bawah pencarian yang sangat kuat oleh pasukan aliansi ini, semua aula cabang dari Hall of Soul di Central Plains telah diubah menjadi gurun. Bahkan aula langit dan bumi yang paling penting telah dihancurkan oleh pasukan aliansi yang kuat. Mulai saat ini dan seterusnya, aula jiwa, yang pernah terkenal di seluruh dataran tengah, dengan mudah dihilangkan darinya. Bagian luar hanya bisa dikejutkan dengan wajah aula jiwa yang mudah dihancurkan. Tuan sebelumnya dari Central Plains benar-benar tampak sangat lemah dalam menghadapi penindasan aliansi. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya juga mengerutkan kening saat publik terkejut. Dari kelihatannya, sudah jelas bahwa klan Hun telah memprediksi ini dan telah menarik Hall of Soul dari tempat-tempat itu. Yang terpenting, esensi spiritual yang disimpan di aula cabang itu juga telah dipindahkan oleh aula jiwa. Tindakan yang diambil oleh klan Hun bisa dianggap menentukan. Mereka tahu bahwa pada dasarnya mustahil untuk melindungi Hall of Soul di hadapan pasukan aliansi. Dalam hal ini, mereka mungkin juga menyerahkannya kepada aliansi. Bagaimanapun, Hall of Soul dapat dikatakan telah mencapai tujuannya. Tidak masalah bahkan jika itu dihancurkan. Setelah rencana mereka berhasil, mereka akan dapat dengan cepat membangun beberapa Hall of Souls. Pada saat itu, seluruh benua akan berada di bawah kendali mereka. Setelah penghancuran aula jiwa, pasukan aliansi hanya bisa mundur sekali lagi. Setelah itu, mereka ditempatkan di luar alam Hun di depan banyak pasang mata untuk persiapan aktivitas apapun yang berpotensi muncul. Selama periode waktu ini, Xiao Ding dan Xiao Li juga telah melakukan perjalanan melalui wormhole yang sudah disiapkan. Mereka langsung tiba di alam bintang dari bagian barat laut benua. Secara alami ada adegan mengharukan ketika ayah dan anak bersatu kembali. Pemandangan itu menyebabkan mata banyak orang memerah dan hati mereka sakit. Siapa yang bisa menyangka bahwa klan Xiao yang biasa tapi beruntung pada akhirnya akan terpisah karena kemunculan klan Hun entah dari mana. Setelah kedatangan kedua saudara laki-lakinya, Xiao yang juga menikmati periode kegembiraan dari reuni yang sudah lama tidak dia rasakan. Selain itu, dia juga menanyakan tentang masalah aliansian. Aliansi yang dia bangun saat ini adalah faksi terkuat yang tak terbantahkan di bagian barat laut benua saat ini. Namun, Xiao Yan tidak memiliki rencana untuk menggunakan kekuatan aliansian. Dari perspektif Central Plains, itu hanya bisa dianggap sebagai faksi yang relatif kuat. Oleh karena itu, tidak ada gunanya menyerahkannya ke pasukan aliansi. Setelah menikmati periode waktu keluarga, Xiao Yan sekali lagi memfokuskan kembali pikirannya. Masalah Hall of Soul yang telah mengumpulkan semua Tou Shi Ancient God Jet telah membebani dirinya. Meskipun dia saat ini telah melangkah ke jiwa di state, dia masih jauh kurang jika dibandingkan dengan bintang 9 Do Sheng seperti Nihility Devouring Flame. Oleh karena itu, sebelum klan Hun dapat menemukan gua dewa kuno Tou Shi, dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dengan cara ini,
Itu akan memungkinkan dia untuk dapat memiliki beberapa kartu truf tambahan saat menghadapi lawan seperti Nihility Devouring Flame. Namun, setelah mencapai levelnya, mencoba meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat jelas merupakan tugas yang sangat sulit. Oleh karena itu, Xiaoyan akhirnya memilih untuk menargetkan 9 petir emas misterius yang disegel dalam tubuh Yi kecil setelah merenung untuk waktu yang lama. Setelah jiwanya melangkah ke D-State, dia sudah memiliki kemampuan untuk memperbaiki kekuatan ini yang dulunya tidak berdaya melawannya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.